lihat dulu gejalanya. Ya, gejalanya ada gejala positif atau gejala negatifnya. Kayaknya kadang mereka sampai mempasung. Dari membuat terus sampai ke pemasaran. Jadi prosesnya itu juga dipelajari ya di sini. Dok, ini bukan sulap, bukan sihir, Dok. Iya. Kita sudah mendapatkan apa saja yang dihasilkan di rehab psikologi, karena selain memperingan beban keluarga, ternyata juga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Sobat Amino, kembali lagi di Amino Podcast Let's Talk. Ya, pada siang hari ini gimana nih kabarnya Sobat Amino sekalian yang LDRan? Aduh, masa akhir tahun masih LDRan? Coba deh di telepon pasangannya. Atau yang lagi baper, di ghosting. Nah, daripada kalian bingung, mendingan nonton aja podcast Amino. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu spesial kita yaitu adalah psikiater di Amino yang membidangi di bagian rehabilitasi psikososial ya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Oke, kita sambut langsung saja Dr. Siti Badriah, spesialis kedokteran jiwa. Halo dokter. Hai. Gimana kabarnya dokter, sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Gimana hari ini, penuh kayaknya ya dok? Iya, ini hari ini kayaknya kita berkejar-kejaran dengan waktu ya. Iya, karena mungkin target akhir tahun ya dok. Dan orang-orang jadi pada pengen kontrol hari ini. Oke, Dokter Badriah, tema kita siang hari ini itu kan tentang rehab psikososial. Nah, Dokter Badriah sendiri mungkin bisa menjelaskan ke kami ya dok, rehab psikososial itu apa sih dok? Ya, oke. Rehab psikososial itu salah satu kegiatan atau salah satu rehabilitasi atau salah satu dari terapi pada pasien-pasien yang gangguan jiwa, di mana pada sebelum tahun 2000 atau 1900-an itu terapi pada orang-orang dengan gangguan jiwa atau skizofrenia itu kita berpatok pada gejala positif saja. Setelah itu 5 tahun kemudian berkembang menjadi gejala positif dan negatif. Pada saat ini tahun 2010 ke atas atau 2005 ke atas ini target terapi pada pasien-pasien skizofrenia adalah bagaimana dia meningkatkan kualitas hidup, quality of life. Target kita adalah quality of life, sehingga pada pasien-pasien itu perlu dilakukan suatu rehabilitasi psikososial, di mana pada rehabilitasi psikososial itu pasien-pasien kita di RSJ itu dilatih suatu keterampilan yang sesuai dengan minat dia, sesuai dengan skill dia, sesuai dengan keahlian dia itu. Oh ya, jadi rehab psikososial ini untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang termasuk salah satu terapi ya dokter ya. Kalau ini memberikan terapi ke pasien-pasien yang gangguan jiwa, cara dokter mengetahui ini pasien ini nih bisa ini direhabilitasi psikososial itu gimana sih dok? Atau ada pasien yang ini tidak bisa dilakukan rehabilitasi psikososial? Ya, oke, terima kasih sahabat Aminos, bahwa kita ketahui untuk pasien-pasien yang akan melakukan suatu rehabilitasi itu kita lihat dulu gejalanya. Ya, gejalanya ada gejala positif atau gejala negatifnya. Di sini dengan patokan PANS. Iya, dengan PANS itu gejala positif dan negatif itu. Kalau semuanya dalam kondisi kurang dari PANS-nya, kurang dari 10, bolehlah kita lakukan suatu rehabilitasi. Dan sebelumnya memang dilakukan seleksi dulu, oleh psikolog. Bagaimana dia di bagian apa, mungkin di bagian pertanian, mungkin di bagian penjahitan, atau mungkin di pertukangan, atau mungkin di perikanan begitu. Nah, Sobat Aminus pernah bayangin nggak
mana ada orang dengan gangguan jiwa bisa nggak sih dia tuh melakukan skill-skill yang tadi disebutkan oleh Dokter Badriah dan ternyata bisa dilakukan rehabilitasi itu ya dok. Kalau selama ini yang dokter ketahui tantangan-tantangan untuk melatih ODGJ skill ini tuh apa saja ya dok? Ya, banyak sekali ya. Kadangkala saya aja mau merekrut pasien-pasien untuk melakukan rehabilitasi di sini itu agak sulit. Sulit sekali kalau saya cari untuk, padahal rehabilitasi di sini adalah RSC itu, di RSC Amino itu adalah gratis, tidak bayar. Mereka dapat ilmu, mereka dapat pengalaman, mereka dapat bisa berinteraksi itu, tapi mereka susah sekali untuk ikut. Jadi mungkin ya mereka itu bayangannya, aduh kok saya masuk ke RSJ lagi lah gitu loh. Padahal sebenarnya gitu ya, padahal sebenarnya enggak, mereka dilatih untuk dilakukan suatu kegiatan-kegiatan itu, biar mereka itu bisa mandiri di luar pada saat dia bisa bekerja, mungkin bisa mandiri dengan orang yang di sekitarnya, dengan keluarga gitu, sehingga bukan menjadi beban keluarga lagi, tapi dia sudah punya skill sendiri untuk bisa bekerja atau quality of life-nya menjadi lebih bagus. Kadang-kala kendala-kendala yang sulit itu, kadang-kala mereka itu dari segi keuangan mungkin ya, karena mereka pikirnya jarak. Saya kalau ke sana kan jauh dok, saya tuh kan enggak punya duit gitu loh. Saya ke sana itu harus diantar oleh siapa, karena di rumah nggak ada yang nganter. Nah, mungkin kendalanya seperti itu, akhirnya kami ternyata kendalanya adalah mereka waktu dan ke sana gitu loh, ke tempat RSJ itu karena jarak jauh. Betul. Sehingga mungkin kebijakan manajemen RSJ insya Allah untuk tahun depan kita bisa jemput bola. Jadi itulah keluarga atau sobat Aminos di luar sana yang mungkin ada kendala eksternal seperti tadi tidak bisa mengantarkan ke sini atau mengkhawatirkan biaya, tadi ternyata gratis ya biayanya. Gratis. Jadi dan mungkin kalau sobat Aminos yang di anggota keluarganya ada yang memiliki ODGJ ya dok, itu kan sampai yang memprihatinkannya kadang mereka sampai mempasung. Iya, itulah. Karena mungkin merasa beban sekali ya dok. Tapi dengan adanya rehabilitasi psikososial yang disampaikan oleh Dokter Badriah, itu bisa melatih skill dan mengurangi beban keluarga. Betul. Iya. Kalau sejauh ini sudah ada berapa dok? Atau sudah berapa tahun ini rehabilitasi psikososial di Amino berdiri? Ya, sebenarnya rehabilitasi psikososial itu sebenarnya sudah sejak lama ya. Mungkin, tapi gaungnya itu memang akhir-akhir ini, itu memang kami ingin bahwa rehabilitasi sosial itu selama BPJS itu bisa mengcover. Kalau dulu kan rehabilitasi itu di sini dengan tunai, dengan bayar. Jadi dulu nggak ada yang mau karena kan dia bayar. Betul. Nah, pada saat sekarang itu BPJS bisa mengcover untuk pasien-pasien BPJS, sehingga sebenarnya mereka yang di rumah tengah-tengok terus tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga akhirnya kalau tengah-tengok ngelamun kan banyak halusinasi muncul kan. Betul. Sehingga bisa recover lagi, bisa kumat lagi masuk RSJ lagi lah. Untuk mengisi waktu-waktu itu sebaiknya kan mereka harus dilakukan suatu skill latihan gitu. Dibawalah ke RSJ, harusnya seperti itu. Gitu. Jadi sobat Aminos ini yang memiliki anggota dengan ODGJ itu nggak perlu khawatir, dan itu rawat inap atau tidak ya dok? Kalau rawat dia jalan. Hanya mau rehab aja gitu bisa rawat jalan. Iya, rawat jalan. Kalau boleh diberi gambaran itu seperti apa dok mekanismenya? Maksudnya apakah dia datang ke UGD atau dia datang? Jadi mekanismenya itu mereka yang ingin ikut rehabilitasi di sini itu harus ke rawat jalan dulu. Kontrol dulu di poliklinik dulu, ketemu dengan psikiater. Kadang-kadang psikiater itu atau mereka ngomong, dok saya ingin rehabilitasi, ingin daycare, ya kita berikan rujukan dulu. Kita berikan rujukan untuk besok pagi kamu kesini lagi, ini saya kasih rujukan, langsung ke pendaftaran. Atau dari pendaftaran nanti dari situ kita arahkan untuk rehabilitasi psikososial.
Dari situ kan sudah ada apa rujukannya untuk ke rehabilitasi psikososial. Udah dari situ kita mainkan di situ. Akan ketemu dengan psikiater, akan ketemu dengan psikolog. Setelah kita periksa dengan pemeriksaan mungkin ada pemeriksaan asesmen, mungkin ada pemeriksaan kognitif, ada pemeriksaan seleksi dari psikolog. Nah, itu baru kita tunjukkan, oh ternyata kamu besok skillnya di sini gitu loh. Oke, itu jadi, untuk yang rawat jalan ya, Dok? Rawat jalan. Kalau gitu. Rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang ini sudah include ya, rehabilitasi psikososialnya. Bahkan sebelum pulang ya, Dok, itu mereka sudah membawa bekal dari rehabilitasinya. Seperti apa saja sih, Dok, contoh rehabilitasi psikososial yang dilakukan? Iya, jadi rehabilitasi yang ada di sini, kami ada beberapa kegiatan yang dilakukan di RSJ Amino. Itu ada pertanian itu dari pembibitan sampai mungkin dia perawatan ya. Kemarin juga ada hidroponik, terus ada perikanan dengan ikan, terus di atasnya ada tanaman sendiri, terus ada juga menjahit. Terus yang kedua ada juga yang mereka skill bisa bikin telur asin, itu juga dijual sama ke pegawai RSJ. Mereka juga belajar dari penjual, dari membuat terus sampai ke pemasaran. Jadi prosesnya itu juga dipelajari ya di sini, Dok? Di RSJ itu. Wah, ini benar-benar bermanfaat banget ya untuk Sobat Amino sekalian yang memiliki anggota keluarga dengan ODGJ, karena selain memperingan beban keluarga, ternyata juga bisa menghasilkan nilai ekonomis. Iya, betul. Oke. Kalau Sobat Amino sekalian penasaran, kita coba lihat yuk bersama-sama bagaimana rehabilitasi psikososial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo. Kuatnya lebih mas, gitu deh. Kalau lebih santai, gitu. Sobat Aminus bisa lihat gimana rehab psikososial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang. Nah, Dok, ini bukan sulap, bukan sihir, Dok. Ya. Kita sudah mendapatkan apa saja yang dihasilkan di rehab psikososial. Nah, ini, Dok. Ini ada apa nih, Dok? Ini hasil sulam mereka. Bagus ya, hasil sulaman mereka di rehab sosial. Ini yang bikin pasien-pasien loh, bukan pegawai. Iya. Ini ya berarti yang disulam bunga-bunga kecilnya ini. Bunga-bunga kecil, terus ini juga mereka bikin sendiri. Oh, dibikin. Mereka? Iya, bikin. Apa ya? Ini juga menyulam ya? Iya. Ini namanya rajut. Iya.
Oke, jadi dari taplak yang polos, Iya. kalau misalnya memang Lumayan kayak gini. dilatih skillnya bisa jadi Iya. benar-benar ini rapi loh. Rapi. Ini tidak ada yang menyangka ya dok Ya. kalau ini adalah produksi dari ODGJ di Iya. rehab psikososial. Ya, jadi mereka itu bisa konsentrasi, mengalir konsentrasi, melatih perhatian gitu. Jadi di sini kan dengan belajar seperti ini dia konsentrasi full di sini, terus perhatian juga iya, terus dia tidak emosi gitu, bisa lebih sabar gitu loh. Oke, jadi Iya. kalau untuk sobat Aminos nih, kenapa ya kok anggota keluarganya yang ODGJ itu kok kambuh-kambuhan terus? Ini salah satu Iya. kegiatan yang Kegiatan. positif dan menghasilkan nilai ekonomis. Ada lagi dok nih, Ah. kita simpan dulu ya. Iya. Ada lagi ini beberapa. Ini mana ada yang percaya Nah. dok? Ini buatan Nah, dari ini buatan dari mereka ODGJ ini. Ini tas dari tali tas itu loh. tali tas. Iya. Kita anyam. Dianyam ya. Iya. Ya kita kan ini kan tas ini tali tas biasa ini terus kita anyam. Coba sobat Aminos lihat ya, ini kita mau pamer. Ini kualitasnya juga nggak Ecek-ecek. ecek-ecek ya, Iya. nggak murahan. Jadi Nggak di murahan. dalamnya pun dia juga bagus. Iya. Resletingnya juga nggak yang gampang macet gitu Iya. kan. Ini juga anti air ya Anti dok. air, iya. Untuk yang melatih ODGJ sampai dia bisa punya skill ini ada istilahnya ahli khusus nggak dok? Ya. Yang ditempatkan di rehab psikososial. Ada, jadi kadang-kala mereka pegawai-pegawai yang punya kompetensi senang di rehabilitasi, dia akhirnya dia cari ilmu sendiri, latihan sendiri. Setelah dia dapat latihan itu, dia share atau tularkan ke ODGJ itu. Kita ingat bahwa kalau kita dilatih pasti bisa kok. Kita ingat bahwa seperti burung kakak tua itu kan dia tidak bisa bicara. Betul. Tapi bisa dilatih, dia bisa ngomong kok gitu loh. Begitu juga manusia yang punya pikiran, punya akal, pasti bisa. Mungkin hanya kurang motivasi dari keluarga. Makanya mohon mungkin selanjutnya dari sobat-sobat Aminos, yuk kita ramekan rehabilitasi psikososial Amino. Betul. Contoh pemakaian. Ya itu. Set. Tuh kan, jadi nggak kalah keren loh sama tas-tas yang bermerek di luar sana ya dok. Iya. Bahkan ini ada tas yang kalau sobat Aminos tahu ya, mungkin di luar sana ada tas bermerek Doa atau tas-tas yang bermerek lain. Ini juga, Iya, ini seperti doa, tapi doa milik ini doa, bukan. produk Aminos ini. Dan harganya murah. Kalau doa kan boleh 400.000. di Ini harganya harganya. paling tidak 50.000 deh, 75 ini. Kalau di doa 100.000 iya ya. di bawah 100.000. Iya. Nah, Mas Minos, ini mau nggak kita open order nih? Boleh. Nanti bisa hubungi nomor WA di bawah sini ya. Nggak, itu bercanda sobat Aminos. Tapi kalau misalnya memang dari keluarga dari sobat Aminos yang menghendaki untuk rehab psikososial di sini, itu Boleh. skillnya kelak juga akan mendapatkan nilai ekonomis. Iya. Kalau nanti hasil penjualannya, maaf ya dok, ini kalau boleh kita tanya ya, itu akan diserahkan ke pembuatnya atau bagaimana dok? Iya, jadi bahannya itu dari kita kan. Oke. Jadi mereka yang lebih banyak. Jadi kita nggak mendapat apa-apa. Oh ya. Iya, jadi mungkin 75-25% lah gitu loh. Oke, Dan mereka pun yang memasarkan itu juga mereka sendiri sebenarnya. Jadi kita hanya membantu memasarkan juga. Kadang-kala kita ambil terus kita pasarkan di RSC pada para teman-teman pegawai, kadang-kala juga pesan di situ. Ya, terus kita kembalikan pada mereka. Oke, Iya. jadi ini keuntungannya akan lebih banyak diberikan kepada ODGJ yang latihan skill tadi. Meskipun bahan dasarnya tetap disediakan dari sini ya, RSC. dari rumah sakit ya. Oke. Untuk pinjam dulu dok. Ya. Untuk sobat Aminos yang punya keluarga dengan ODGJ itu
Kalau mau dibawa ke sini tadi alurnya juga sudah dijelaskan oleh Dokter Badriah ya. Jadi melalui poliklinik rawat jalan dulu, nanti mendapatkan rujukan dari psikiater, kemudian akan dilakukan seleksi dan latihan ya. Itu prosesnya kira-kira berapa hari, Dok? Mungkin biar bisa ada gambaran untuk teman-teman. Ya, jadi hari pertama dia itu kontrol untuk berobat, biasa ambil obat itu. Terus kadang-kala dia kita tawarkan mau nggak ikut ke rehabilitasi sosial. Kalau oke, kita bikin rujukan 1 hari selesai, terus besok lagi baru langsung latihan. Oh gitu. Ya. Untuk durasi latihannya berapa Ya, hari? jadi durasinya itu dari jam 8 sampai jam 12. Dan dia di sini dapat makan siang kok. Oh, dapat makan siang? Iya. Wah, kurang enak Dapat apa makan ditanggung siang dia di BPJS. sini. Boleh ikut nggak? Boleh. Kalau Mas Mino setelah periksa ke poli ternyata ada gangguan pada mentalnya, itu bisa Mas Mino Oh ya. bisa ya. Dan Iya. itu ditanggung Gratis. ditanggung BPJS ya. BPJS, ditanggung BPJS. dia Iya. mendapatkan makan siang. Dapat makan siang. Nanti siangnya biasanya diambil oleh keluarga atau pulang itu. Jadi enggak menginap. Nggak menginap. Iya. Jadi bisa dijemput siangnya Dijemput siangnya. untuk aktivitas di pagi sampai siang hari. Oke, Dokter. Mungkin kalau sudah mulai banyak yang datang ke sini, kita ada program nanti ada jemput bola terus antar bola. Oh gitu. Iya, jadi mungkin dijemput bolanya di tempat sini deh, mungkin di suatu tempat di mana gitu. Nanti ketemunya juga di situ sehingga keluarga tidak Tidak repot. Tidak repot. Iya. Kurang enak apa lagi? Coba Mas Finos, kurang enak apa? Sudah dijemput sampai sini gratis pakai BPJS, terus dikasih makan, dilatih, pulangnya diantar lagi. Iya. Luar biasa. Ini fasilitas yang benar-benar kalau misalnya Sobat Aminos tahu ya, itu akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Tapi sayang, ini masih untuk Semarang dan sekitarnya. Oke. Iya, jadi belum keluar kota. Belum keluar kota. Iya. Untuk apa, Dok? Fasilitas antar jemputnya itu ya. Iya, Oke. karena ya itu biaya juga ya. Jadi mereka pokoknya kalau dari luar kota mungkin dijemput di terminal atau di mana begitu. Oke. Itu jadi untuk masih yang sekitar masih- Semarang dulu. Masih Semarang, ini benar-benar fasilitas yang bisa Iya. dimanfaatkan. Iya. Nanti mungkin kedepannya Kedepannya ya kita bisa bisa melebar, iya. memperluas wilayah Iya. jangkauan. Oke. Oke, Dokter Badriah, mungkin dokter ada closing statement atau kesimpulan yang ingin disampaikan ke Sobat Aminos sekalian supaya mereka semakin yakin untuk Iya. kalau ada yang membutuhkan rehabilitasi psikososial ini. Silakan, Dokter. Oke, ya jadi rehabilitasi psikososial ada di RSC Amino itu pada dasarnya adalah suatu rangkaian dari terapi pada pasien-pasien dengan ODGJ, di mana bagaimana pasien itu menjadi quality of life sehingga dia bisa meningkatkan kualitas hidup dan bisa kemandirian. Itulah yang dikatakan harus dilakukan di RSC. Bagaimana cara kita masuk jadi anggota atau ke rehabilitasi? Itu adalah satu habis rawat inap, rawat jalan, terus kita ke poli, kita ke rehabilitasi sosial, ada rujukan, kita lakukan latihan seminggu bisa 2 kali ya, pertemuannya 3 kali sampai 8 kali. Jadi dalam satu sesi itu 8 kali, nanti satu sesi lagi kita dilihat lagi apakah pelatihan itu lanjut atau berhenti gitu loh. Berhentinya bagaimana? Berhentinya itu dengan kriteria itu pasien itu bisa mampu mandiri keluar, ada hasil yang didapatkan dan dia mandiri. Gitu boleh sudah selesai berhenti. Jadi begitu. Jadi ada hal mungkin 8 kali pertemuan ya maksimal ya. 8 kali pertemuan, setelah itu 1 putaran, habis itu kalau masih diperlukan nambah lagi, kalau sudah stop. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau Sobat Aminos itu mau mendaftarkan atau mengetahui lebih lanjut
terkait program rehabilitasi psikososial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Bondo Hutomo Semarang, nanti bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di description box di YouTube-nya RSC Amino. Oke, Dokter Badria, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih juga Sobat Amino sudah menyaksikan Amino Podcast pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bye Sobat Amino Podcast.